Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di situs belajar online bersama saya Lasindra Aditya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan latihan soal tes kemampuan akademik pada bidang sosial dan humaniora. UTBK SBMPTN bidang studi sejarah. Ayo kita lanjut ke nomor 1. Soalnya adalah negara-negara di kawasan selatan atau developing memiliki ciri seperti di bawah ini, kecuali memiliki modal yang banyak, B sebagai penghasil bahan mentah, C sebagai tempat penanaman modal asing, D memiliki penduduk yang besar, E potensial sebagai pasar industri negara-negara maju. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A, memiliki modal yang banyak. Jadi perlu saya jelaskan bahwa negara-negara yang berada di kawasan selatan itu atau negara developing atau negara berkembang seperti negara Indonesia, negara di kawasan ASEAN atau yang berada di kawasan Asia Selatan. Jadi memiliki ciri seperti di bawah ini, kecuali jadi negara berkembang itu memiliki ciri-ciri sebagai penghasil bahan mentah, sebagai tempat penanaman modal asing, memiliki penduduk yang besar, memiliki potensial sebagai pasar industri negara-negara maju. Namun dia tidak memiliki banyak modal. Maka jawaban dari soal ini karena memakai kata kecuali, berarti jawabannya A, memiliki modal yang banyak. Kita lanjut ke nomor 2. Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dinyatakan dalam A. Monumen Tsunami Aceh, B. Perundingan Perdamaian Helsinki, C. Cessation of Hostilities Agreement, D. Act of Free Choice, E. Deklarasi Balibo. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B. Perundingan Perdamaian Helsinki. Jadi kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia itu dengan Gerakan Aceh Merdeka diprakarsai di Helsinki. Makanya disebut dengan Perundingan Perdamaian Helsinki. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Organisasi yang didirikan oleh negara-negara persemakmuran yang kegiatannya antara lain memberikan bantuan kepada negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara disebut dengan A. ASEAN, B. Marshall Plan, C. Colombo Plan, D. MEE, E. IGGI. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah C. Colombo Plan. Kita lanjut ke nomor 4. Gagasan terpenting dalam Declaration of Independence adalah A. Pembentukan Senat dan House of Representation, B. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, C. Pengakuan hak asasi manusia, D. Penentangan terhadap sistem perbudakan, E. Terbentuknya solidaritas nasional di bawah protektor Inggris. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah C. Pengakuan hak asasi manusia atau
pengakuan HAM. Lanjut ke nomor 5. Dokumen yang berisi pengklaiman tanah Palestina oleh Yahudi Israel disebut A. Sionime 1897, B. De Pascal White Paper 1930, C. White Paper 1939, D. Balfour Declaration 1917, E. Peel Commission 1937. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah D. Balfour Declaration 1917. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Alasan Mahatma Gandhi menggunakan cara ahimsa atau tanpa kekerasan dalam memperjuangkan kemerdekaan India dari kolonialisme Inggris adalah A. Mengutamakan humanisme atau kemanusiaan, B. Persenjataan yang dimiliki oleh bangsa India masih kurang, C. Sistem pendidikan yang diajarkan menuntut kesabaran, D. Mengutamakan pendidikan yang berbasis pada orang miskin, E. Mendasarkan pada prinsip berdikari. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah C. Sistem pendidikan yang diajarkan menuntut kesabaran. Jadi Mahatma Gandhi ini adalah salah satu tokoh dunia yang sangat terkenal dengan teori-teorinya maupun dengan kepribadiannya, berasal dari negara India. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nasionalisme di India muncul dengan didahului lahirnya ajaran-ajaran kebangkitan nasional yang dibawa oleh pejuang-pejuang muda, antara lain di bawah ini kecuali A. Ram Mohan Roy, B. Rabindranath Tagore, C. Swami Vivekananda, D. Mahmud Shekat Pasha, E. Swami Narendranath Dutta. Jawabannya adalah D. Mahmud Shekat Pasha. Jadi tokoh-tokoh yang termasuk pejuang-pejuang muda yang berasal dari India ini adalah seperti Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, Swami Narendranath Dutta. Kalau Mahmud Shekat Pasha ini bukan pejuang muda dari India, makanya ini jawabannya karena memakai kata kecuali. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi oleh adanya A. Mencegah datangnya sekutu Indonesia, B. Larangan untuk melaksanakan proklamasi, C. Perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi, D. Kalahnya Jepang dengan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik, E. Bersamaan keinginan tentang pelaksanaan proklamasi. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah C. Perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi. Jadi pada saat itu detik-detik kekalahan Jepang oleh sekutu, maka di dalam negeri ini bergejolak apalagi mengenai persoalan proklamasi. Ada perbedaan antara kaum tua dan kaum muda. Maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Latar belakang dikeluarkannya Cursive Act oleh
Inggris pada dasarnya berangkat dari peristiwa titik-titik. A. Pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel. B. Munculnya peristiwa revolusi Prancis. C. Terjadinya peristiwa di Boston Verti. D. Peristiwa Independence Day di Amerika. D. Berlangsungnya revolusi industri di Inggris. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah terjadinya peristiwa di Boston Verti. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance pada saat berlangsungnya Perang Dunia Pertama adalah titik-titik. A. Jerman, Austria, dan Italia. B. Italia, Jepang, dan Austria. C. Austria, Jerman, dan Prancis. D. Jerman, Italia, dan Jepang. E. Prancis, Amerika, dan Italia. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A. Jerman, Austria, dan Italia. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Masyarakat prasejarah sangat menghormati leluhurnya. Oleh karena itu, setelah meninggal dibuatkan tiang batu untuk pemujaan yang dikenal dengan nama titik-titik. A. Menhir. B. Moko. C. Nekara. D. Kapak corong. E. Bejana logam. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah menhir. Jadi menhir ini dilakukan oleh masyarakat prasejarah untuk menghormati leluhurnya. Ketika leluhurnya sudah meninggal, maka dibuatkan tiang batu untuk sebuah pemujaan. Inilah yang disebut dengan menhir. Oke teman, kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Candi Cangkuang. 2. Candi Batujaya. 3. Candi Cibuaya. 4. Candi Bojo Menje. Candi Hindu yang berada di Jawa Barat antara lain titik-titik. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Mari kita cek jawabannya teman. Jawabannya adalah 2 dan 4 yang benar, yaitu Candi Batujaya dan Candi Bojo Menje itu berada di wilayah Jawa Barat dan termasuk candi Hindu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Stem egg. 2. Sugar egg. 3. Tea egg. 4. Townshend egg. Inggris memberlakukan berbagai macam pajak dan bea materai di Amerika seperti titik-titik. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jadi Inggris memberlakukan berbagai macam pajak dan bea materai di Amerika itu seperti stem egg, sugar egg, tea egg, townshend egg. Oke, kita lanjut. Ternyata telah berakhir pembahasan latihan soal UTBK SBMPTN pada bidang studi sejarah. Terima kasih telah menonton video kami. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video kami, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami, maka mohon dimaafkan. Selanjutnya, terus support kami untuk berbagi ilmu pengetahuan di YouTube dengan cara subscribe, like, comment, and share channel Situs Belajar Online. Terima kasih.